Halo semua, semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Kali ini, Mimin akan upload novel terbaru yang tentunya tidak kalah seru dengan novel-novel yang lainnya. Judulnya adalah Gadis Penyelamatku. Berikut sinopsis dari novel ini. Saat pulang kerja, Elijah Padilla dan temannya Leila mendapati sebuah kecelakaan tunggal di jalan yang akan ia lewati. Ia melihat sebuah mobil hilang, kendali berguling menabrak pembatas jalan. Tak seorang pun yang berani mendekati karena mobil itu mulai tersulut api dan kemungkinan akan meledak. "Ja, lo mau ngapain?" teriak Leila tak dihiraukan Elijah yang berlari cepat menuju mobil itu. Elijah menolong dan menyelamatkan pengemudi mobil itu yang tak lain adalah Raihan Sarip, pengusaha ternama dan terkaya di kota itu. Raihan Sarip tak sadarkan diri beberapa hari di rumah sakit. Elijah, itulah kata pertama yang keluar dari mulut Raihan saat sadarkan diri. "Di mana? Di mana gadis penyelamatku?" Itulah sinopsis dari novel Gadis Penyelamatku. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Mari kita langsung masuk ke episode pertama. Episode 1. Elijah Padilla. Gadis berusia 22 tahun bekerja di sebuah perusahaan ternama di kota XX. Elijah juga seorang mahasiswi jurusan ilmu hukum di perguruan tinggi ternama di kota itu. Elijah, gadis yang pandai, itu terbukti dengan ia mendapatkan beasiswa sebagai mahasiswi yang berprestasi. Parasnya yang cantik, manis, lucu dan polos membuatnya disukai banyak pria. Ditambah lagi, Elijah memiliki hati yang baik, suka menolong orang lain tanpa mempedulikan diri sendiri. Raihan Sarip, pemuda berusia 30 tahun, pemilik sebuah perusahaan yang ternama di kota XX, berwajah tampan, bertubuh atletis. Sifat yang tenang, baik dan berwibawa, membuatnya disukai banyak kaum hawa. Dengan segala kelebihan, entah sampai usianya sekarang, Raihan tak pernah jatuh cinta ataupun berpacaran dengan wanita manapun. Dia begitu menjaga diri dan hatinya. Hidupnya hanya untuk ibu dan adik perempuannya. Nih, Mimin kasih visual mirip Elijah dan Raihan ya. Sore itu, saat pulang dari kerja, Elijah yang berboncengan dengan temannya Leila mendapati sebuah kecelakaan tunggal di jalan yang akan ia lewati. Di depan matanya, ia melihat sebuah mobil yang hilang kendali berguling menabrak pembatas jalan. Tak seorang pun yang berani mendekati karena mobil itu mulai tersulut api. Kemungkinan akan meledak. "Ja, lo mau ngapain?" teriak Leila. Tak dihiraukan Elijah yang berlari cepat menuju mobil itu. Dalam mobil yang terbalik itu, terlihat seorang laki-laki yang berlumuran darah terluka di bagian kepala dan lengannya. Dia adalah Raihan Sarip. Raihan berusaha keluar dari mobilnya dengan kaki yang terjepit dan terikat oleh surfboard. Gemuruh teriakan di sana-sini, semua orang tidak ada yang berani mendekat. Hanya Elijah seorang yang mendekat dan menolong Raihan. "Ya Allah, apa ini memang sudah waktuku untuk menghadapmu?" ucap Raihan dengan berusaha melepaskan kakinya yang terjepit dan tersangkut surfboard. "Belum waktunya, Kak," suara Elijah mengagetkan Raihan. Elijah berusaha melepaskan surfboard itu, tapi sangat sulit. "Kak, berdoa dalam hati ya. Kalau perlu, sholawat Kak, biar kita sama-sama selamat," ucap Elijah masih bisa tersenyum. Siapa gadis ini? Apakah bidadari? Di saat seperti ini kenapa dia masih bisa tersenyum? Di saat semua tidak ada yang mau mendekat menolongku, tapi dia, ucap Raihan dalam hati yang seketika kaget dengan suara Elijah. Au, tangan Elijah meraih pecahan kaca, mengiris surfboard itu. Melihat itu Raihan jadi tak tega. "Nona, pergilah atau kita akan sama-sama mati," teriak Raihan. "Mana boleh begitu. Kakak berdoa saja, masalah mati sudah ada takdir yang mengatur. Yang penting kita berusaha." Tangan Elijah sudah berlumuran darah karena terus mengiris surfboard. Api sudah menjalar di semua bagian mobil. Terdengar teriakan semua orang, terutama Leila yang begitu histeris. Dan, boom, mobil itu meledak. Pasti semua bertanya-tanya bagaimana Elijah dan Raihan. Apakah mereka mati di dalam mobil itu? Tapi kalau Elijah dan Raihan mati, terus author bercerita tentang siapa dong? Peletak? Author, aduh kenapa lo jita kepala author? Elijah,
Habis pas lagi seru-serunya tiba-tiba autor pending. Gak asik lah autor. Autor, hei suka-suka autor dong. Autor pecat jadi pemeran utama barunya holo. Eliza, jangan dong autor, ntar autor bingung loh nyari pengganti gue. Autor, gampang ntar lo gue ganti sama Juminten tetangga autor. Eliza, jangan dong autor yang cantik kalau dilihat pakai sedotan, yang manis kalau pakai pemanis buatan. Autor, lo muji atau hina autor, awas lo ya. Lepas, kabur. Oke, kita masuk ke episode 2 ya. Episode 2, Flashback on. Sebelum mobil meledak, ya Allah, tolongin Elijah dan kakak ini. Kalau Elijah harus menghadapmu sekarang, Elijah siap. Tapi kreditan Elijah belum lunas, kontrakan juga belum bayar. Terus Elijah juga belum tahu rasanya pacaran dan jatuh cinta. Ucap Elijah ceplas-ceplos dan tangannya yang sudah mengeluarkan banyak darah masih terus berusaha mengiris saltbird dengan pecahan kaca. Autor, ingat juga tuh anak sama kreditan pancinya yang belum lunas. Elijah, aku masih bisa dengar lo Thor. Raihan yang dalam keadaan luka parah masih bisa menyeringai mendengar kata-kata Elijah. Alhamdulillah, gumam Elijah saat saltbird terputus. Raihan dengan sisa tenaganya dibantu Elijah keluar dari mobil itu secepat mungkin. Api sudah menjalar ke semua bagian mobil, terdengar teriakan semua orang, terutama Layla yang begitu histeris. Ayo kak cepat. Elijah memapah tubuh Raihan dan Raihan merangkul pundak Elijah sebagai penopang berusaha berjalan cepat, meninggalkan mobil itu sejauh mungkin, bersembunyi di balik pohon besar yang ada di sekitar jalan, dan boom, mobil Raihan meledak. Flashback off. Alhamdulillah kak, kita tidak jadi gosong, senyum manis Elijah. Makin lama makin terlihat samar-samar dari pandangan Raihan dan seketika menjadi gelap gulita. Kak, kakak, teriak Elijah karena tubuh Raihan sudah ambruk di pelukannya. Tolong, teriak Elijah. Mobil ambulans sudah mengantarkan Raihan dan Elijah ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Raihan langsung ditangani oleh tim medis, berbagai alat dipasang di tubuh Raihan. Maaf Nona, apa Anda keluarga pasien? Tanya tim medis pada Elijah saat tangan Elijah selesai diobati. Ada apa dok? Tanya Elijah pada dokter muda yang bernama Danu. Pasien kekurangan darah karena stok di rumah sakit habis, jadi kita butuh golongan darah yang sama dari keluarga pasien. Gimana ini, gue sama sekali nggak tahu siapa dia, gumam Elijah dalam hati. Maaf dok, kalau boleh tahu, golongan darah pasien apa? Tanya Elijah memberanikan diri. Golongan darah pasien O. Kebetulan golongan darah saya juga O dok, tapi hehe, Elijah tersenyum tanpa berpikir. Tapi kenapa Nona? Tanya dokter bingung. Saya takut jarum suntik, hehe, ucap Elijah sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dokter pun tersenyum mendengar penuturan Elijah. Nona cantik, mohon kerjasamanya. Pasien sangat butuh transfusi darah. Dokter Danu tersenyum membujuk Elijah. Terlihat dari tatapannya dokter muda itu seperti tertarik pada Elijah. Baiklah dok, tapi nggak sakit kan? Hehe, Elijah merasa gugup. Anda lucu sekali Nona cantik, seperti anak kecil. Silakan ikut saya. Dokter Danu mengajak Elijah ke ruangan untuk melakukan tes darah terlebih dahulu. Elijah sudah berbaring di ranjang. Dokter Danu dibantu perawat mulai menyikap lengan baju Elijah yang masih terdapat bekas noda darah Raihan. Elijah memilih memejamkan mata. Aduh, Elijah mengadu dan mengernyitkan dahinya. Belum diapa-apain Nona, baru dikasih kapas alkohol. Kenapa sudah kesakitan? Dokter Danu tergelak sambil melepaskan kapas alkohol yang ia usapkan pada lengan Elijah. Belum ya dok? Hehe, Elijah membuka matanya tersenyum malu karena dokter dan perawat tertawa melihat tingkahnya yang lucu. Akhirnya Elijah pun mendonorkan darahnya pada Raihan. Karena benturan di kepala yang sangat keras, Raihan mengalami koma. Dalam koma, Raihan masih bisa mendengar percakapan semua orang yang ada di sekitarnya. Saat ini masih belum ada keluarga Raihan yang datang. Mungkin polisi masih menyelidiki identitas Raihan dari mobilnya yang terbakar.